Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di sini, Abu Amar Fakih Channel. Ya, ini kami sedang dalam kegiatan wisata tur bersama rekan-rekan kami. Ya, bersama rekan-rekan kami. Tempat yang kami kunjungi, ya kebetulan kita sedang mencari tempat yang sejuk. Nah, ya, akhirnya kita berwisata ke pegunungan, ya, ke Dieng, Wonosobo. Ya, ini kita sedang berada di pintu langit, ya. Ini kita berada di pintu langit, tempat melihat terbitnya matahari, ya. Tempat yang paling nyaman, ya, dan paling bagus, ya, melihat terbitnya matahari. Dan jarak antara tempat ini dengan villa kami ya sekitar 1 jam gitu, ya. Malah villa kami lebih di atas ketinggian, ya, lebih tinggi dari tempat pintu langit ini gitu. Jadi kita kemarin sampai di villa sekitar jam 2 siang gitu, istirahat setelah berwisata penuh ke Dieng Park, ya, ke Dieng Park, ke Telaga Warna. Kita berparkir di Telaga Warna kemudian diantar ke Dieng Park. Seharian penuh kita berwisata di sana. Kemudian kita ke villa, jadi sampai di villa jam 2. Kemudian kita istirahat, kumpulkan energi sebanyak-banyaknya bersama rekan-rekan kami di sana. Kemudian jam 2 siang, kemudian sore hari, malam-malam kita adakan kegiatan semacam bakaran-bakaran ikan gitu deh. Gitu-gitu itu untuk mengisi kegiatan kebersamaan bersama rekan-rekan. Jadi poin di dalam wisata bersama rekan-rekan itu membangun keintiman gitu dalam bentuk tali semacam dalam hati satu sama lain itu. Jadi malam harinya kita mengadakan kegiatan bakaran. Kemudian di pagi harinya sekitar pukul 3 kita sudah check out dari villa. Dari villa kita check out, berarti kita menginap di villa itu, istirahat di villa itu selama 8 jam, kurang lebih 8 jam. Oke, sahabat Abu Amar Fakih tercinta, kemudian kita akan sampai di ini, di pintu langit, ya. Kita sampai di pintu langit. Setelah 1 jam perjalanan, ternyata kawasan parkiran terutama di pintu langit ini penuh, ya, luar biasa penuh. Ya, mobil kami tidak bisa parkir, terpaksa kami turun, ya, rombongannya, ya, berjalan kaki sebentar ke pintu langit. Tapi mobil kami terpaksa harus kami parkir di tempat yang lain. Kebetulan waktu itu parkiran yang longgar, kebetulan di mana, di Watu Angkruk gitu. Di situ kita bisa ikut parkir mobil di Watu Angkruk gitu. Sementara kita serombongan, ya, 12 orang kami serta rekan-rekan kerja kami itu berwisata melihat terbitnya matahari di pintu langit atau di taman langit gitu. Luar biasa, pemandangannya, view-nya luar biasa. Parkirannya penuh. Ini kebetulan hari Ahad, ya. Wah, macet total. Terutama paginya macet total. Malamnya ini kami jam 3 malam berangkat, itu longgar, masih longgar, dan sampai di sana sekitar jam 4 menjelang subuh. Kita cari tempat sholat di pintu langit, dan kebetulan juga terbatas, ya, fasilitas di kawasan wisata pintu langit, terutama di tempat sholat ada, tapi untuk wisatawan yang membludak terutama di hari Ahad ini, kebetulan libur panjang, ya, akhir pekan yang sangat ramai sekali membludak di wisata seperti ini. Tempat untuk sholatnya luar biasa, padat, antri untuk sholat subuh. Kita masuk ke kawasan wisata pintu langit, kita antri wudhunya, kemudian antri sholatnya. Itu sesuatu banget untuk dikenang gitu. Sampai aku kita berpikir, wah, ini betul kalau ada investor atau relawan atau semacam dermawan gitu yang berkenan untuk membangunkan semacam tempat ibadah di sini. Wah, itu luar biasa. Ini tempat yang tidak pernah sepi dari wisatawan di sini, sangat diminati. Oke, sahabat Abu Amar Fakih, selanjutnya kita akan menikmati terbitnya matahari, ya, di kawasan pintu langit maupun taman langit. Namun sebelum matahari terbit, kita akan melihat pemandangan negeri di atas awan. Negeri di atas awan, kita melihat gunung, kemudian di bawahnya gunung itu ada gumpalan awan. Di bawahnya gumpalan awan itu di perkampungan, di antara awan-awan itu terlihat semacam negeri, rumah-rumah penduduk.
ya rumah-rumah penduduk di situ, sehingga kita hampir-hampir melihat cerita yang dulu kita kenal sebagai dongeng Negeri di Atas Awan. Nah, kami bersama rekan-rekan kami di sini benar-benar menyaksikan betul. Jadi kita ya seakan-akan kita bersama-sama di situ dengan mungkin ada ribuan orang di situ ya. Luar biasa membludak ini. Ini kita di atasnya awan. Nanti kita melihat ke bawah itu awan yang melilit pegunungan gitu. Sementara kita di atasnya. Jadi seakan-akan kita ini negeri ya, negeri di atas awan. Menjadi fakta ya. Kemarin kita kenal hampir-hampir mirip cerita atau dongeng gitu. Negeri di atas awan. Ini kita membuktikannya sendiri di Dieng ini, Dieng Wonosobo, di kawasan tempat wisata yang diberi nama wisata Pintu Langit atau Taman Langit Dieng Wonosobo. Pemandangan yang sangat luar biasa. Kita memuji ya kebesaran Tuhan ya. Kita beragama Muslim, Abah Marfaqih ini seorang Muslim, insya Allah Muslim yang taat itu. Jadi melihat pemandangan seperti ini, hati itu bergetar gitu. Melihat gunung itu melihat semacam pertunjukan kegagahan gitu, gagah itu. Jadi melihat kegagahan, seakan-akan melihat kegagahan. Melihat keindahan pagi hari ini, panoramanya luar biasa. Itu melihat semacam kelembutan, melihat kehalusan, keindahan gitu. Kemudian nanti sebentar lagi akan ada matahari terbit. Nah, kalau sudah ada matahari terbit itu nuansa ya, itu nuansanya sudah sangat gimana gitu. Jadi melihat matahari terbit di Dieng ya, di kawasan Dieng Wonosobo, di kawasan tempat wisata Pintu Langit. Itu jadi seorang Muslim ya, seorang Muslim itu senantiasa apapun yang dia rasakan itu dikaitkan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat gunung itu takjub, melihat keindahan panorama ya, panorama alam pegunungan tadi itu takjub, melihat kegagahan gitu, dan lain-lain selalu begitu. Jadi hatinya, pikirannya, jiwanya seorang Muslim ya yang taat itu, apapun yang dirasakan, apapun yang dia lihat selalu dia kaitkan dengan Tuhannya gitu. Lantas dia akan memuji-muji gitu, memuji kebesaran Tuhannya, memuji kemahaperkasaan Tuhannya, memuji kekuatan, kegagahan dan lain-lain. Tuh. Jadi benar-benar seorang Muslim taat itu di situ, jiwanya, perasaannya, hatinya. Tuh. Jadi seluruhnya yang dia rasakan, yang dia lihat itu dikaitkan dengan Tuhannya gitu. Lantas muncullah semacam kekaguman, kemudian memuji terus-menerus kepada Tuhannya. Oke, sahabat Abah Marfaqih, kita lihat di sini pemandangan awan ya. Awan ini semacam selimut gunung gitu ya. Jadi hamparan gunung ini berselimutkan awan. Ini pagi hari ya, matahari belum terbit. Maksudnya matahari belum kelihatan terbit di kawasan sini, dan keadaannya sudah terang gitu ya. Sudah bisa melihat dengan jelas ini menara pandang atau ada tempat yang dibuat dari kaca ini, tinggi sekali, fasilitas untuk memandang, terutama memandang nanti terbitnya matahari. Jadi keindahan itu, keindahan alam. Jadi keindahan alam itu nikmat ya dari Tuhan kita gitu. Siapapun yang memandang keindahan alam ya kembali kepada hatinya, pikirannya sendiri-sendiri. Kalau dia seorang Muslim yang taat, pasti dia mengkaitkan keindahan alam itu dengan Tuhannya. Kemudian dia akan bilang dari lidahnya, dari lisannya, dari hatinya, Maha suci Tuhan kami, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Allah yang Maha Agung gitu. Adapun mereka melihat keindahan alam tapi tidak memiliki semacam pegangan agama, beragama, atau tidak sungguh-sungguh, maksudnya mungkin tidak bahkan mereka yang kita sebut tidak beragama gitu saja, tidak mengakui adanya Tuhan gitu ya, dia melihat pemandangan alam itu sebatas sebagai fakta pemandangan alam gitu saja, tidak dikaitkan dengan apapun. Kan sangat beda sekali ya antara mindset seorang Muslim yang taat dengan seorang yang tidak memiliki pegangan agama dalam hidupnya. Jadi di dalam memandang atau memberikan penilaian pada satu objek gitu, kedua pihak ini berbeda dalam memberi nilai gitu. Seorang Muslim yang taat itu langsung mengkaitkan dengan Tuhannya, lantas muncul kekaguman, bukan hanya pada pemandangan alamnya, tetapi kekagumannya itu dilanjutkan kepada Tuhannya gitu. Sehingga melihat pemandangan bagi seorang Muslim taat itu seakan-akan melihat kesucian Tuhan,
seakan-akan melihat keagungan Tuhan dan dia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Tambah sergap sholate, tambah sergap ngajine, tambah sergap sedekah dan lain-lain gitu. Seorang muslim yang taat melihat pemandangan alam sama dengan melihat semacam keagungan Tuhannya gitu. Oke sahabat Abang Marfaki tercinta, tentu saja untuk sampai ke sini dibutuhkan perjuangan ya. Ada yang berangkat dari rumah kalau di kawasan Jawa Timur seperti asal kami di Gresik gitu. Kalau ingin bisa standby di sini itu harus berangkat lebih awal gitu. Jadi kalau di area Gresik atau Surabaya ya berangkat jam 7 atau jam 8 malam gitu. Nah nanti perjalanan entah 5 sampai 6 jam, 6 sampai 7 jam itu bisa sampai di kawasan Pintu Langit ini di Dieng Wonosobo ini sudah sekitar jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Nah, sudah aman mencari tempat-tempat parkiran. Nanti kalau sudah agak siang dikit, bahkan jam 4, saya kemarin jam 4 pagi itu sudah tidak komanan. Jadi sudah tidak mendapatkan area parkir mobil kami. Gak koman tempat parkiran, padahal masih jam 4 menjelang subuh itu loh, penuh semua parkiran-parkiran itu. Sehingga bagi teman-teman terutama yang dari arah Gresik atau Surabaya yang mau ke Dieng Wonosobo dan bisa melihat ini Pintu Langit, bisa melihat sunrise kayak dan pagi-pagi di sini tuh, paling enggak berangkat dari Gresik atau dari Surabaya itu ya jam 7 setelah Isya persis itu. Jadi jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sekitar jam 2 ya, anggap saja sekitar jam 2an gitu sudah bisa sampai sini, diparkir dan cari semacam tempat istirahat dulu, kemudian menunggu sampai datangnya matahari terbit gitu. Itu kalau tidak begitu, kalau di sini telat dikit-dikit saja, apalagi di musim liburan kayak ini, ada tanggal merah yang banyak ini ya, liburan panjang ini, dan harinya hari Sabtu Ahad ya sudah, semakin siang semakin padat. Bahkan jam kita mau pulang dari Pintu Langit ini sekitar jam 7 atau jam 8 itu macet ya, macet jalanan di sini tuh, jalanannya agak sempit, berkelok-kelok ya, posisinya mendaki dan macet, gitu-gitu itu. Menurut penjaga di sini ya, pos pantau gitu ya, mungkin keamanan sini ya, itu memang jarang-jarang wisatawan membludak seperti di hari Ahad ini. Kalau sudah membludak seperti ini pasti macet total. Itu tadi yang agak kami pandang ngeri tadi itu. Jadi jalan raya sini itu ya kendaraannya padat ya, jalanannya sempit, berkelok-kelok, mendaki, dan yang terakhir macet. Pas mendaki pas macet itu, pas penumpangnya banyak, nah itu gitu. Nah, memandangnya agak ngeri-ngeri gimana gitu. Oke, nah kita lanjutkan melihat pemandangan. Mulai kita lihat pemandangan matahari terbit di sini. Oke, ini kita sedang berjalan ya. Kita pindah lokasi, kita berjalan menuju ke spot foto ya. Ini di area Taman Langit ya. Di area Taman Langit kita akan menyaksikan, nanti kita berfoto-foto bersama juga dengan rekan-rekan kami, terutama satu rombongan ya, itu bisa melihat bersama-sama keindahan sunrise gitu, keindahan matahari terbit. Tempat ini surganya bagi wisatawan yang gemar mengabadikan momen-momennya melalui jepret-jepret foto. Nah, ini sangat indah sekali. Mereka berfoto dan difasilitasi dengan banyak tempat-tempat khusus untuk selfie gitu ya. Difasilitasi dengan banyak tempat-tempat yang dikhususkan untuk diambil gambarnya gitu. Di sini itu. Dan memang untuk mencapai tempat ini itu tadi perjalanannya sangat panjang ya, berjuang gitu loh. Dan mungkin sering kita mendengar pepatah ya, the best view ya after hard climb gitu, the best view after hard climb gitu.
nggak tahu itu apa atau kuat ya, mungkin sebuah kuat gitu saja. Jadi pemandangan yang indah itu ya, pemandangan yang indah itu sesudah itu akan bisa dinikmati. Jadi pemandangan yang indah itu bisa dinikmati sesudah berjuang ya, berjuang dulu. Kalau dikaitkan dengan memanjat ya, berjuang memanjat yang lebih gigih, lebih keras gitu. Jadi the best view after hard climb, pemandangan yang bagus, yang indah akan dinikmati oleh mereka yang memiliki daya juang untuk semacam termotivasi penuh gitu loh, sehingga benar-benar nggak lelah, nggak putus asa gitu. Kami pun untuk sampai ke sini tadi malam ya, tadi pagi maksudnya, itu jam 3. Nah, suasananya sangat dingin sekali, super dingin sampai menusuk tulang gitu. Luar biasa gitu. Tapi demi sebuah view, demi sebuah pemandangan yang bisa kita nikmati dengan dalam untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan, kita akan tempuh apapun yang harus dibutuhkan gitu, termasuk bangun pagi-pagi gitu. Itu kan suasananya dingin. Tentu saja nggak bisa tidur lebih sore, lebih awal, karena kita ada kegiatan dengan rekan-rekan, bakar-bakar ikan dan lain-lain gitu, sampai kadang menjelang larut gitu. Tidurnya terbatas dan kita harus bangun. Sebelum jam 3, karena jam 3 sudah berangkat tuh. Jadi ini layak kami lakukan demi sebuah ekspektasi ya. Ekspektasi kami dapat melihat sunrise, matahari terbit, dapat melihat gunung yang diselimuti awan gitu. Itu. Akhirnya terbayar sudah kelelahan kami, berpayah-payah ya, terbayar sudah. Kita merasa puas bisa masuk ke kawasan ini, pintu langit atau taman langit, dan kita bisa mengambil spot foto yang banyak ya, kita videokan dan kita abadikan untuk bisa kita nikmati oleh rekan-rekan kami, oleh kami di lain waktu gitu. Jadi ini namanya momennya diabadikan gitu. Oke sahabat Abah Malfake tercinta ya, keindahan itu tentu saja bagi seorang muslim ya, selalu dikaitkan dengan kekuasaan Tuhannya. Ini kita lihat orang-orang sudah menyiapkan kameranya, semuanya tentu saja ya, semuanya sudah siap-siap dengan kameranya untuk mengabadikan ya, mereka ya, pribadi mereka melihat matahari terbit di sini gitu, melalui rekaman atau video yang mereka putar atau rekam di sini. Itu kita lihat di sana. Itu muncul, kadang muncul kadang enggak karena cahaya silau ke kamera gitu. Pas muncul itu kita bisa lihat di tayangan kamera kami ya, di tayangan kamera kami itu ya, kalau nggak silau itu matahari terbitnya itu kelihatan tuh. Itu kalau nggak silau. Tapi pas silau ya memang nggak kelihatan. Tapi kalau pas nggak silau, nggak tahu, pas nggak terjadi silau di kamera kami itu kelihatan cahaya matahari terbit itu. Plus saat matahari terbit itu bisa kita abadikan melalui pengambilan foto bersama dengan rekan-rekan itu. Jadi kami ya bersama rekan-rekan kami, satu kantor, satu kompleks kantor gitu ya, satu kompleks kantor gitu. Itu posisinya sedang liburan gitu ya, sedang liburan karena momen libur panjang, Sabtu Ahad dan Senin libur panjang. Jadi kita ambil untuk liburan bersama, wisata tur ke Dieng Wonosobo. Dan luar biasa, ini matahari terbit ini luar biasa. Terbayar kelelahan kita, kelelahan bangun lebih awal, tidurnya nggak bisa lebih awal gitu itu. Dan kita satu sama lain support ya, karena memang wisata bersama ini dimaksudkan untuk menyambung tali ya, hati-hati kami ini agar tersambung. Kan tidak mudah kan menyambung perasaan satu sama lain itu, apalagi kalau sudah ada gap tuh. Orang kan di luarnya minta maaf gitu, apalagi hari raya, lahir batin gitu. Itu mirip ritual, seperti ritual formal gitu saja, formalitas gitu. Tapi namanya hati itu, logonya itu super logo gitu, 1000 kali lipat
super logo gitu. Ya nggak bisa dibohongin. Dia itu kalau suka ya suka, kalau nggak ya nggak, itu hati. Makanya perlu ada semacam proses yang panjang, sambungnya hati seseorang kepada orang lain, terutama sesama rekan kerja. Diminimalisir semaksimal mungkin tentang gap-gap, tuh, saling menjaga satu sama lain. Tentu saja dalam satu lingkup ya, circle di dalam sejawat gitu ya, satu profesi gitu, satu kantor gitu. Tentu saja di situ ada pimpinan. Nah, pimpinan inilah yang juga punya andil atau punya wewenang atau punya semacam tanggung jawab gitu. Bagaimana karyawan atau pegawai di dalam jajaran dia itu tertaut hatinya satu sama lain. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Butuh dilakukan proses yang telaten, yang panjang. Butuh ada wisata bareng, bakar-bakar ikan bareng. Umpama ada yang suka gitar, bisa menghibur teman-teman yang lain dengan memetik gitar-gitarnya. Ada yang suka bernyanyi, suka karaokean gitu-gitu, itu adalah proses saja. Tuh, proses pertautan hati gitu. Proses pertautan hati. Sehingga kalau hati terpaut, wah, itu semua saling menopang. Yakin pasti kondusif suasana kerja dan memiliki semacam satu tujuan atau satu agenda pencapaian apa gitu, pasti cepat menghasilkan ya kuantum atau percepatan di hasil atau di target-target yang telah direncanakan gitu. Syaratnya itu tadi, jadi teamwork atau rekanan satu kantor, satu lingkup kerja itu solid gitu ya, satu sama lain itu saling support gitu ya, saling mendukung. Tapi itu tadi harus telaten memproses. Kalau tidak dari pimpinan, yang paling tidak dari anggota atau dari rekan yang ada untuk mengajukan atau semacam usul gitu. Bagaimana kalau kita begini begitu, healing, berwisata gitu. Kalau disetujui, ya dilakukan bersama, sama saja. Ide ya, mula-mula idealnya ya dari pimpinan, idealnya dari pimpinan. Tapi kalau umpama tidak dari pimpinan, dari anggota juga tidak mengapa, yang penting terlaksana gitu, yang penting terlaksana kegiatannya, berwisata tour gitu. Bagi yang tidak paham, tentu menganggap wisata-wisata seperti ini dianggap semacam hura-hura atau yang negatif gitu. Yang awam, yang tidak paham. Yang paham ya tentu sangat mendukung, karena situasi kerja itu banyak menghadapi tantangan, butuh teamwork yang solid gitu. Dan itu tanggung jawab semua diawali oleh seorang pimpinan. Nanti pimpinan kalau luput, tidak punya ide-ide seperti itu, akan ada usulan-usulan dari jajarannya, dari anggota-anggotanya gitu. Yang penting terlaksana. Dan apa yang ditargetkan di kegiatan berwisata, terutama grup-grup tertentu, teamwork atau apalah gitu, ya solid, tim yang solid. Dari mana tim itu bisa solid? Ya hati mereka itu terpaut satu sama lain, support satu sama lain. Gap itu benar-benar bisa diminimalisir gitu. Tidak ada gap. Semua saling hormat-menghormati, semua saling sopan santun, semua saling mendukung, saling memberi hadiah. Dan ketika momen wisata seperti ini, saling menguatkan satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling curhat satu sama lain gitu. Jadi orang dicurhati saja itu loh, suatu gitu. Dia kok percaya ya sama saya, dia kok curhati sama saya gitu. Itu bagi dia yang dicurhati tadi loh, itu sesuatu itu semacam perekat nanti. Itu soal curhat, belum soal ditemani, belum soal apalah gitu. Nah, di wisata tour itu banyak momen-momen untuk membangun itu. Nah, mereka yang berpandangan miring, mereka yang suka berpandangan negatif itu, ya itu tadi mungkin belum sampai ke sana mindsetnya gitu. Lebih-lebih dia mungkin masih bersifat individual, belum pernah berada di lingkaran kelompok gitu, dimana di situ banyak tantangan,
di mana salah satu tantangannya itu bagaimana bisa mengakrabkan seluruh anggota kelompok itu. Kalau berjumlah 50 ya semuanya menjadi akrab. Kalau hanya berjumlah 12 itu bagaimana 12 anggota itu menjadi solid dan akrab itu, saling support satu sama lain itu. Kalau sudah begitu berhasil terbangun, walaupun tentu tidak mudah ya, itu pasti nanti target-target di perusahaannya atau di instansi tempat pekerjaannya itu menjadi sangat mudah tercapai gitu. Jadi suasana kerjanya menjadi suasana kerja yang benar-benar saling support satu sama lain gitu. Tentu cikal bakalnya ya dari momentum-momentum berwisatator seperti ini sebagai cikal bakal atau bibitnya gitu. Bibit muncul tali ikatan dalam hati satu sama lain itu. Oke, sahabat Abang Marfaki semua yang sangat kami cintai, yang sangat kami rindukan ya. Kita berdoa semoga semua di dalam keselamatan, semua di dalam kebaikan, semua di dalam naungan Tuhan ya, di dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada momen wisata tur ya. Momen wisata tur kami beserta rekan-rekan dari dari satu instansi ya, dari pemerintah desa itu bersama membersamai teman-teman kami, rekan-rekan kami dari instansi puskesmas ya di daerah atau di desa kami. Ini kita mengadakan wisata ke Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih semua atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.